Assalamualaikum. Oke, balik lagi bersama gua Lutfi Service. Di depan sudah ada Xiaomi Redmi 10. Kita bakal sharing santai aja ya kali ini. HP ini pernah dibawa ke dua counter yang berbeda. Dan ini counter yang ketiga ataupun counter yang terakhir yang ingin gua tangani ya. Dan ketika gua cas di sini nggak muncul voltase sama sekali. Arus ampere itu nggak muncul ya. Ini casan yang normal. Coba kita tes dulu ya untuk memastikan bahwa casan ini benar-benar normal. Kita tes ke Oppo A54 dan muncul ya. Arus ampernya muncul 1.44. Itu artinya casan ini berjalan dengan normal. Kita bakal sharing santai pada servisan kali ini. Untuk Redmi 10 itu bukannya dengan menggunakan lem. Backup bagian belakang itu seharusnya di lem ya. Ini bekas menggunakan lem hitam juga. Kalau masih bawaan pabrik itu biasanya kita diwajibkan untuk memanasi dengan menggunakan blower ataupun separator ya, untuk membuka lem ataupun backuper dari HP zaman sekarang ini. Oke, kita bongkar semuanya dan kita lihat mesinnya. Yang pertama untuk mengecek kerusakan HP ya. Itu mudah sekali, kawan-kawan. Jadi yang pertama, ini kan HP tidak ada tegangan ketika saat dicas, nggak muncul sama sekali. Gua balik dan gua buka, ada IC MC dan CPU itu saling berdampingan ya, tapi nggak menyatu. Dia sudah terbuka untuk kalengnya ya, jadi sudah janda dan bukan perawan lagi. Ada IC power juga yang sudah dioprak-oprek. Kita cek aja dari awal satu persatu ketika menghadapi kasus yang mati total. Itu kita bisa cek untuk baterainya terlebih dahulu. Arus baterai di setelan multitester angka 20 voltase itu muncul 3.8 untuk baterai ini, berarti arusnya normal ya. Ini sorry banget kameranya belum gua fokusin ya, jadi agak ngeblur ya. Ini gua lihat-lihat dulu ya sedikit. Untuk IC power ini yang lebih dioprek, dan untuk di IC CPU ini terdapat plug dan sisa bekas cairan thinner ya. Tapi belum sepenuhnya bersih di sini. Gue coba lagi untuk membersihkan di sini sisa plug yang ada pada pinggir IC CPU. Kalau di IC power itu bersih ya. Untuk komponennya kayaknya sudah dibersihkan. Di bagian belakang itu tidak terdapat apa-apa, tidak terdapat servisan, jadi masih segel untuk di bagian yang depannya. Belum pernah dioprek-oprek. Yang pertama kita cek terlebih dahulu apakah ada yang konslet atau tidak dinilai positif dengan menggunakan multitester di setelan buzzer. Jalur positif dan jalur negatif. Kalau jalur negatif itu ngeground ya, jalur konektor baterai. Kalau jalur positif itu menghasilkan nilai. Nilai yang dihasilkan oleh ini seharusnya 1000 lebih. Kalau kita menggunakan yang negatif yaitu 400-an. Kalau testernya yang berwarna hitam itu kita gunakan, dan yang berwarna merah itu kita tempel ke ground dari HP ya. Ini kita bakal lakukan cek nilai hambatan, nilai arus dengan menggunakan power supply. Ya, kita mengeceknya dengan menggunakan bantuan timah ya. Jadi jalur positif di sebelah kiri, jalur positif dari konektor baterai itu ada pin, itu juga sama-sama jalur positif. Itu kuncinya untuk kita mengecek ya arus nilai dengan mudah dengan menggunakan solder seperti ini. Jadi kita bisa langsung mengetesnya dengan menggunakan power supply. Tinggal kita jepit aja seperti ini untuk timahnya. Untuk grounding yang berwarna hitam dari power supply kita groundkan ke kaleng ya, yaitu sama dengan ground juga. Jalur positif kita ke timah yang tadi. Nah, untuk bagian on off-nya ini ada di bagian belakang. Kita shortkan aja seperti ini. Nah, shortkan ya. Kalau misalkan masih nggak ada yang mau, ini nggak ada yang mau ngangkat, kita bisa coba semuanya. Karena untuk jalur belakang itu terdapat volume atas, volume bawah, dan juga jalur on off yang ada satu yang ngeground ya untuk menyuplai tegangan. Nah, ini nggak ada hambatan sama sekali, karena dicas pun juga nggak ada hambatan, dicek arus nggak ada hambatan, jadi si IC power itu nggak bekerja ya kalau nggak ada hambatan. Kalau nilainya misalkan sedikit, itu bisa jadi IC power, bisa jadi IC CPU, dan juga IC MC. Kalau 0.10 nilai hambatan bisa diartikan konsumsi arus IC power sudah naik, tapi ini nggak ada sama sekali. Gue cek kembali juga nggak ada sama sekali.
Di sini kamera kurang mendukung ya untuk memperlihatkan eh, power supply, arus power supply yang disediakan oleh power supply di HP ini. Jadi gua kameranya fokusnya ke mesin aja. Untuk kalian teknisi pasti ngerti ya. Di sini kita ya sering-sering santai aja ya. Untuk penggunaan power supply itu mudah ya. Nah ini nggak ada arus sama sekali. Jadi HP ini kita diamkan dan kita mikir dulu sejenak ya. Ini di IC power karena ini servisan yang ketiga juga, jadi gua juga agak bimbang ya untuk servisan yang bekas otak-atik orang lain. Ini kita lihat di bagian IC power terlebih dahulu ya. Di bagian IC power ada berapa komponen yang hilang? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya ada 10 gitu. Dan untuk di area IC CPU itu belum terdapat jalur ataupun komponen yang hilang. Komponen yang hilang itu seperti kapasitor. Kayaknya kapasitor tersebut ground ya ataupun konslet, jadi dia copot satu persatu dan tidak dipasang kembali dan masih konslet kayaknya. Terus di sini gue tadi bilang dulu ke user ya, user juga nunggu di depan dan katanya ya lanjut aja, gue mau lakukan rehot gimana gitu, karena ini pun juga bekas servisan dan ada beberapa komponen yang hilang. Jadi gue lanjut melakukan rehot di sini, nggak terlihat juga sama kameranya untuk IC powernya. Ini IC powernya kayak yang beda-beda gitu dan pernah diganti juga ini kayaknya. Dan untuk si kakinya itu kurang presisi ini, kurang presisi. Nah ini bergoyang IC powernya dan sedikit ngangkat ketika dipanasi itu, si IC powernya itu malah ngangkat. Kan aneh ya. Kalau misalkan IC powernya yang masih bawaan dari HP ini, itu nggak mungkin IC powernya itu ngangkat. Dia itu pastinya stabil, dan kalau kita panasi terus, kita rehot terus, kita goyang ya, itu bakal menyesuaikan si kaki dengan pin kaki IC-nya yang ada di mesinnya. Tapi ini malah ngangkat ya, jadi gue berusaha menekan sedikit tanpa menghancurkan timah yang ada di kaki IC-nya, itu tetap aja ya. Dan anehnya si IC ini berdekatan dengan kapasitor, rempet gitu ya. Ini sering aja ya, ini servisan bekasan orang lain ya. Memang kadang ada yang kayak gini, kadang ada yang bagus juga, nggak dioprek-oprek ya. Pada intinya kalau kita servis ya kita biasa aja. Kalau misalkan kita nggak bisa ya kita jangan memaksakan. Kalau kita belum ahli dalam pergantian IC power, kita pun juga jangan memaksakan pergantian IC power. Nah di sini gue cek setelah gue rehot nilai hambatan yang dikeluarkan oleh HP ini, apakah ada tegangan atau tidak. Ini ternyata tidak ada tegangan sama sekali ketika gua konsletkan untuk jalur on off, untuk pin on off yang ada di bagian belakang itu nggak ada nilai ataupun nggak memiliki arus sama sekali untuk HP ini. Artinya IC power nggak bekerja. Kasus awal di HP ini diponis IC CPU oleh user. User pun dapat infonya juga dari counter. Lanjut di sini gua melihat IC power yang sangat mengkhawatirkan, dan gua rasa ini kasus yang harus gua cancel deh. Karena ada beberapa komponen seperti kapasitor yang hilang, IC power yang telah diganti, nggak tahu sama yang pasti atau yang bukan ya. Dan juga IC CPU-nya takutnya rusak juga ketika gua melakukan pergantian IC power. Jadi gini servisannya ya. Ini ya gua cancel aja.